Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfah Aulia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang materi reorientasi peran dan fungsi guru dalam masyarakat global, yang dimana materi ini membahas bagaimana guru harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, terutama pada teknologi dan globalisasi. Lalu kita akan membahas beberapa subbab, yakni subbab yang pertama, pengertian, peran dan fungsi guru. Subbab yang kedua, perilaku dan peran siswa dalam masyarakat global. Subbab yang ketiga, reorientasi visi dan misi guru dalam masyarakat global. Dan subbab yang terakhir, yakni implikasi reorientasi terhadap dunia pendidikan. Masuk pada subbab yang pertama, yakni pengertian guru. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini sebagaimana yang tertulis dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang kedua, yakni peran dan fungsi guru. Ada beberapa peran dan fungsi guru. Yang pertama, yakni sebagai pendidik moral, yang dimana guru itu harus bisa menanamkan akhlak dan karakter siswanya. Yang kedua, sebagai fasilitator, yang dimana guru membantu siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuannya. Yang ketiga, sebagai inovator, guru juga harus bisa menghadirkan cara belajar yang kreatif dan menarik agar tidak monoton. Yang keempat, sebagai pembimbing, guru itu juga harus mendampingi perkembangan siswanya. Dan yang terakhir, yakni sebagai agen perubahan, di mana guru itu harus bisa memberi pengaruh positif bagi sekolah dan masyarakat. Contohnya seperti penggunaan media digital. Dan dulu itu guru dianggap sebagai sumber pengetahuan utama, tetapi sekarang informasi itu sudah ada di mana-mana. Internet, media sosial, dan sebagainya. Jadi, peran guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mengarahkan, membimbing, memberi teladan, dan menanamkan nilai moral. Guru juga harus bisa menjadi fasilitator dan inovator, supaya belajar terasa menarik dan tidak monoton. Dalam slide selanjutnya kita akan membahas perilaku dan peran siswa. Menurut Kemdikbudristek 2023, siswa di abad ke-21 itu diharapkan memiliki 4C skill, yang dimana siswa itu harus bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan dapat bisa bekerja sama. Dan keempat kemampuan ini tuh tidak dapat tumbuh tanpa dukungan guru yang mampu mengubah metode pengajaran dari model tradisional menuju pembelajaran aktif atau active learning. Itu semua itu tidak akan muncul kalau kelas hanya ceramah-ceramah saja. Karena itu guru perlu mengubah cara belajar, bukan hanya ceramah, tetapi melibatkan siswa secara aktif. Contohnya tanya jawab, diskusi bersama, atau membuat kelompok untuk memecahkan masalah bersama. Karena guru itu juga perlu membuat pembelajaran yang aktif, maka siswa itu juga dituntut untuk bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Perilaku yang dapat diterapkan oleh siswa yaitu berinisiatif dalam mencari dan mengevaluasi informasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan kritis. Yang ketiga, ini berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, yakni menunjukkan sikap kolaboratif dan toleran terhadap perbedaan budaya. Yang selanjutnya yakni orientasi visi dan misi guru. Reorientasi sendiri yaitu menyesuaikan arah peran guru. Reorientasi peran guru berarti menyesuaikan visi dan misi pendidikan dengan tuntutan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial.
Menurut penelitian Yusuf Daningsi 2024, reorientasi ini harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, paradigma pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional. Dan yang ketiga, yakni peran sosial guru. 3 hal ini yang harus berubah, yang dimana paradigma pembelajaran sendiri itu lebih aktif kontekstual. Kompetensi profesional menguasai materi dan teknologi. Dan yang ketiga, peran sosial, yaitu menjadi teladan di masyarakat. Guru perlu adaptif, bukan statis. Reorientasi berarti kan menyesuaikan. Guru harus bisa menyesuaikan visi, cara mengajar, kompetensi profesional, dan peran sosialnya agar tetap relevan di era digital sekarang ini. Yang terakhir yakni implikasi. Reorientasi peran guru membawa implikasi luas terhadap sistem pendidikan nasional. Yang beberapa di antaranya adalah 1. Implikasi terhadap guru, 2. Implikasi terhadap siswa, 3. Implikasi terhadap kurikulum, 4. Implikasi terhadap masyarakat. Yang dimana implikasi terhadap guru sendiri yaitu dampaknya itu guru harus belajar kreatif dan melek digital. Guru tidak boleh ketinggalan jejak digital sedikit pun. Karena itu guru harus dituntut untuk melek digital. Sedangkan bagi siswa sendiri yaitu lebih mandiri, aktif, dan siap bersaing secara global. Bagi kurikulum, materinya itu lebih relevan dengan dunia nyata. Jadi materi yang di dalam kurikulum dengan kehidupan sehari-hari itu saling berkesinambungan atau saling menyambung. Yang terakhir yakni bagi masyarakat itu sendiri. Bagi masyarakat yakni masyarakat dapat mendapatkan generasi yang berakhlak dan kompeten dan siap bersaing di dunia yang serba digitalisasi ini. Yang terakhir yakni kesimpulannya yaitu guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang mampu bersaing di era global. Reorientasi peran dan fungsi guru menjadi keniscayaan dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Guru masa kini juga harus berperan sebagai pendidik moral, fasilitator pembelajaran, inovator pendidikan, serta agen perubahan sosial. Melalui pembaruan visi, misi, dan strategi pembelajaran yang dapat berbasis teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, guru dapat menjawab tantangan global sekaligus mempertahankan identitas bangsa. Jadi, guru juga punya peran strategis dalam membentuk generasi masa depan. Peran guru harus menyesuaikan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai moral. Terus, guru juga harus bisa menjadi pendidik moral, fasilitator, inovator, dan agen perubahan. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.